Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Delia Sarosa dengan NIM K0025046 dari kelompok B10. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan laporan anatomi blok 2.3 mengenai anatomi truncus encephalitis, nervi cranialis, dan circulus arteriosus wilisi. Baik, langsung saja ke laporan pertama mengenai letak anatomis dari substansia nigra. Jadi pada skenario Pak Harjo itu mengalami penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan di substansia nigra. Substansia nigra adalah nukleus motorik yang besar dan terletak di antara tegmentum dan crus cerebri. Di pedunculus cerebri, suatu bagian dari mesencephalon. Warnanya itu gelap seperti namanya, ya. Akibat dari pigmen melanin yang terkandung di bagian badan sel saraf. Nah, substansia nigra itu merupakan komponen penting pada sistem motorik ekstrapiramidal dan memiliki hubungan dengan ganglia basalis. Terdiri dari pars compacta dan pars reticularis. Kemudian selanjutnya mengenai ganglia basalis. Nah, substansia nigra itu juga merupakan bagian dari sistem ganglia basalis. Ganglia basalis itu adalah kelompok substansia grisea atau nukleus yang terletak di central hemispherium cerebri atau di antara thalamus dengan substansia alba hemispherium cerebri. Nah, ganglia basalis itu tersusun atas nukleus caudatus. Bentuknya itu lengkung dengan kaput di anterior dan mengecil di posterior sebagai kauda. Kemudian kaput dari nukleus caudatus itu melanjutkan diri ke dalam putamen dan globus pallidus di medial dan dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Kemudian ada corpus amygdaloideum, itu berhubungan dengan sistem limbik dan berkaitan erat dengan uncus pada gyrus hipokampi. Kemudian ada claustrum, itu lamina grisea tipis di antara putamen dan insulae. Ini ya, nukleus caudatus itu bentuknya melengkung. Selanjutnya mengenai anatomi penyusun batang otak atau truncus encephalitis. Nah, batang otak itu tersusun atas 3 bagian utama yang berurutan dari atas ke bawah. Itu ada mesencephalon, kemudian ada pons, dan ada medulla oblongata. Nah, urutan lengkapnya berarti diencephalon, kemudian melanjutkan diri ke mesencephalon, pons, medulla oblongata, lalu ke medulla spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, substansia nigra yang tadi dijelaskan itu letaknya di mesencephalon, yaitu bagian paling atas dari batang otak. Kemudian lanjut ke laporan kedua mengenai circulus arteriosus wilisi. Nah, jadi arteri vertebralis dextra dan sinistra itu akan bergabung menjadi arteri basilaris. Kemudian arteri basilaris itu akan melanjutkan diri sebagai arteri cerebri posterior. Kemudian arteri caratus interna itu nanti dia akan menjadi arteri cerebri media dan arteri cerebri anterior. Nah, dari arteri cerebri media sama arteri cerebri posterior itu akan digabungkan dengan arteri communicans posterior. Kemudian arteri cerebri anterior itu kan ada yang dextra sama sinistra. Nah, itu akan dihubungkan dengan arteri communicans anterior. Baik, lanjut ke anatomi batang otak. Jadi di batang otak itu kan ada mesencephalon, pons faroli, dan ada medulla oblongata. Oke, mulai dulu dari mesencephalon. Nah, substansia nigra itu akan membagi pedunculus cerebri menjadi
crus cerebri di pars anterior, dan tegmentum mesencephaly di bagian posterior. Kemudian ada juga fossa interpeduncularis di antara pedunculus cerebri yang akan menjadi tempat keluar dari nervus 3. Kemudian juga ada aqueductus mesencephaly yang menghubungkan antara ventriculus tertius dengan ventriculus quadratus, dan juga ada tectum mesencephaly. Kemudian di posterior lateral juga tampak adanya struktur brachium colliculi ada struktur brachium colliculi superior, geniculatum lateral, geniculatum medial, brachium colliculi inferior, ada colliculus superior, colliculus inferior, dan ada juga nervus 4 yang keluar di bagian bawah dari colliculus inferior. Ini ke pons Farolli. Nah, bagian ventralnya ini adalah pars basilaris pontis, dan bagian dorsalnya adalah pars tegmentalis pontis. Untuk pars basilaris pontis itu bentuknya mirip seperti Patrick terbalik. Ya, terus ada struktur, yaitu ada struktur sulcus basilaris pontis yang menjadi tempat dari arteri basilaris. Kemudian ada sulcus bulbopontinus, dan ada angulus pontocerebralis. Nah, di pons Farolli itu akan keluar dari nervus 5, 6, 7, dan 8. Kemudian di bagian dorsalnya atau pars tegmentalis pontis itu ada struktur seperti sulcus medianus posterior, sulcus limitans, colliculus facialis, dan striae medullares. Lanjut ke medula oblongata. Di bagian ventralnya ada struktur yaitu oliva, piramis, sulcus ventrolateral, visura mediana anterior, dan juga ada decussatio pyramidum, yaitu tempat pemisahnya tractus pyramidum. Kemudian di dorsalnya dari medula oblongata ada tuberculum cuneatum, tuberculum gracilis, dan ada sulcus medianus posterior, ada fasciculus cuneatus, fasciculus gracilis, trigonum nervus hypoglossi, trigonum nervi vagi, terus ada sulcus posterolateralis yang akan dilewati oleh nervus 9, 10, 11, dan ada sulcus intermedius posterior, tempat keluarnya nervus 12. Lanjut tentang nervus kranial yang keluar dari pons. Pertama, ada nervus 5, yaitu nervus trigeminus yang akan keluar dari brachium pontis. Nah, nervus trigeminus itu mempunyai modalitas GSA dan SVE. GSA, General Somatic Afferent, itu akan menginervasi sensorik dari 3 cabang nervus trigeminus pada seluruh situs facialis. Cabang pertama itu nervus ophthalmicus, akan menginervasi sensorik dari mata, konjungtiva, cavitas nasalis, sinus frontalis, durameter pada fossa cranialis anterior, kulit, dan rambut kepala bagian anterior, palpebrae superior, serta pars superioris tentorium cerebelli. Kemudian cabang kedua yaitu nervus maxillaris akan menginervasi sensorik dari durameter pada fossa cranialis media, nasofaring, palatum, cavitas nasalis, dan sinus maxillaris, dan juga palpebrae inferior. Cabang yang ketiga adalah nervus mandibularis. Itu akan menginervasi sensorik dari situs facialis inferior, mentus acousticus externus, pars anterioris auricula externa, fossa temporalis, 2/3 anterior lingua, mandibula, dan durameter pada fossa cranialis media. Kemudian nervus trigeminus itu juga memiliki modalitas pada SVE,
spesial visceral efferent yang akan menginervasi dari musculus temporalis, musculus masseter, musculus pterygoideus medialis et lateralis, musculus tensor tympani, musculus tensor veli palatini, dan juga musculus mylohyoideus. SPE berarti motorik. Kemudian ada nervus 6 atau nervus abducens yang akan keluar dari sulcus bulbopontinus. Nervus abducens atau nervus 6 ini membawa modalitas GSE, General Somatic Efferent, yang akan menginervasi dari musculus rectus lateralis. Kemudian ada nervus 7 atau nervus facialis yang akan keluar dari angulus cerebellopontinus yang membawa modalitas dari GSA, SVE, GVE, dan SVE. GSA, General Somatic Afferent, itu akan menginervasi dari sensorik meatus acousticus externus. Kemudian SVA, Special Visceral Afferent, akan menginervasi pengecapan dari 2/3 lidah. Kemudian GVE, General Visceral Efferent, akan menginervasi glandula lacrimalis, glandula submandibularis, dan glandula sublingualis, serta membrana mukosa cavitas nasalis dan palatum mole. SVE, Special Visceral Efferent, akan menginervasi sebagian besar muskuli pada situs facialis berupa otot-otot mimik wajah dan kulit yang berasal dari derivat arcus brachialis 2 serta musculus tapedeus dan musculus stylohyoideus. Kemudian juga tempat keluar dari nervus 8 atau nervus vestibulocochlearis yang akan keluar dari angulus cerebellopontinus membawa modalitas dari SSA, Special Somatic Afferent. Ada divisi vestibuler dan divisi cochlearis. Kalau divisi vestibuler itu akan menginervasi impuls sensorik tentang posisi tubuh yang akan digunakan untuk mengatur keseimbangan tubuh oleh sistem vestibuler, dan divisi cochlearis yang akan menginervasi impuls sensorik dari pendengaran. Baik, sekian mengenai laporan anatomi blok 2.2. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih.